Ya, silakan dilanjutkan. Baik, di sini saya akan mengulangi terkait kesimpulan dari manusia dalam konsep Bani Adam, yang mana dalam konsep Bani Adam ini, manusia adalah sebuah usaha pemersatu, persatuan dan kesatuan, tidak ada perbedaan sesamanya yang juga mengacu pada nilai penghormatan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta mengedepankan HAM. Next. Selanjutnya, terkait al-ins. Kata ins merupakan salah satu turunan dari kata anasa, dan kata ini juga sering pula diperhadapkan dengan kata al-jin. Kedua dari jenis kata ini tentu sangat bertolak belakang, bahwa yang pertama bersifat nyata atau kasat mata, sedangkan yang kedua bersifat tersembunyi. Dalam pemakaiannya sendiri, kata ins dalam Al-Quran mengarah kepada jenis dan menunjukkan manusia sebagai nomina kolektif. Pendapat lain menyebutkan pula bahwasannya sisi kemanusiaan pada manusia yang disebut dalam Al-Quran dengan kata al-ins dalam arti tidak liar atau tidak biadab, yang merupakan kesimpulan bahwa jelas bahwa manusia yang nampak ini merupakan kebalikan dan jin yang bersifat metafisik dan identitas dengan liar ataupun bebas. Next. Yang selanjutnya ialah abdu Allah secara hierarki, atau abdi berada dalam kedudukan yang paling rendah. Ia menjadi milik dan hamba tuannya yakni Allah, dan sebagai hamba Allah, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang kecil dan tak memiliki kekuasaan. Tugas Abdullah hanya menyembah kepada Allah dan berpasrah diri kepadanya. Menyembah Allah dengan arti sempit mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Namun dalam arti luas, sebagai hamba mempunyai kewajiban atas hablum minan nas, yaitu hubungan muamalat atau sosial antar manusia, dan hablum minallah yang artinya hubungan baik antara Allah, mohon maaf, antara hamba dengan Allah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada fitrah manusia menurut Islam. Ahli teologi Islam mengatakan bahwa fitrah adalah satu hal yang dibekalkan oleh Allah kepada setiap manusia. Karenanya, menurut Al-Quran, manusia ini terdiri atas ruh dan jiwa atau al-ruh dan al-nafs, akal, serta hati atau al-qalb. Next. Yang pertama ada ruh dan jiwa. Ruh di dalam diri manusia ini memiliki fungsi sebagai sumber moral yang baik dan mulia. Nah, jika ruh merupakan sumber akhlak yang mulia dan terpuji, maka lain halnya dengan jiwa. Jiwa merupakan sumber dari akhlak tercela. Apabila jiwa selalu dapat menentang dan melawan sifat-sifat tercela, maka ia disebut jiwa pencela. Sebab ia mencela manusia yang melakukan keburukan dan lalai untuk berbakti kepada Allah. Sedangkan apabila jiwa tersebut dapat terhindar dari sifat-sifat yang tercela, maka ia akan berubah menjadi jiwa yang tenang atau al-nafs al-mutmainnah. Jadi jiwa di sini mempunyai 3 buah sifat, yaitu jiwa yang telah menjadi tumpukan sifat tercela, jiwa yang telah melakukan perlawanan pada sifat tercela, serta jiwa yang telah mencapai tingkat kesucian, ketenangan, dan ketentraman. Nah, makanya ruh di sini itu bersifat ketuhanan sebagai sumber moral mulia dan terpuji, dan ia hanya mempunyai satu sifat yaitu suci, sedangkan jiwa mempunyai beberapa sifat yang ambivalen. Untuk yang kedua ada akal. Akal dalam bahasa Yunani disebut nous atau logos atau intelek. Dalam bahasa Inggris adalah daya berpikir yang terdapat dalam otak. Mohon maaf, selanjutnya daya jiwa ini terdapat pada otak disebut akal, sedangkan pada hati disebut rasa atau zauk. Karena itu ada 2 sumber pengetahuan, yaitu pengetahuan akal dan pengetahuan hati. Yang ketiga ada hati, di sini hati terjemahan dari bahasa Arab qalb.
Hati di sini merupakan segumpal daging yang berbentuk bulat panjang dan terletak di dada sebelah kiri. Namun yang dimaksud hati di sini adalah hati dalam arti yang halus, yaitu hati nurani daya pikir jiwa yang ada pada hati. Selanjutnya, dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa hakikat manusia itu jiwa yang berpikir, yang dimana akal dan hati sama-sama merupakan daya berpikir. Hati nurani di sini bagaikan cermin, sementara pengetahuan adalah pantulan gambar realitas yang terdapat di dalamnya. Jika cermin hati nurani tidak bening, maka hawa nafsunya yang akan tumbuh. Sementara ketaatan kepada Allah serta keterpalingan dari tuntutan hawa nafsu inilah yang justru membuat hati nurani bersih dan cemerlang serta mendapatkan limpahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya di sini manusia memerlukan sebuah agama sebagai jawaban atas ketidaktahuannya dan keingintahuannya atas diri mereka sendiri serta tujuan hidupnya. Agama dalam hal ini adalah agama Islam. Dengan agama Islam diharapkan manusia berhasil memenuhi kebutuhannya serta mentaati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya yaitu pentingnya ekonomi syariah bagi manusia. Next. Jadi terdapat beberapa alasan pentingnya ekonomi syariah bagi manusia. Di antaranya yang pertama, mewujudkan integritas seorang muslim. Yang kedua, menambah nilai ibadah. Yang ketiga, mendukung kemajuan ekonomi Islam. Yang keempat, mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang kelima, belajar ekonomi syariah untuk memperkuat pengamanan sosial. Next. Yang pertama yaitu mewujudkan integritas seorang muslim. Dengan mempelajari ekonomi syariah, salah satunya yaitu untuk mewujudkan integritas sebagai muslim yang kafah, sehingga tidak diragukan lagi keislamannya. Karena dengan adanya ekonomi syariah ini, mampu menjadikan umat muslim tak lagi bergelut pada ekonomi konvensional yang mengandung riba. Yang kedua yaitu menambah nilai ibadah. Dengan mengamalkan ekonomi syariah, yakni mempraktikkan ilmu ekonominya dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan syariah Islam tentunya bernilai ibadah karena telah mengamalkan sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Next. Yang ketiga yaitu mendukung kemajuan ekonomi Islam. Dengan mempelajari ekonomi syariah, tentunya juga membantu mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam yang bisa diterapkan pada berbagai bidang seperti bank, pegadaian, asuransi, dan baitul mal